2022 di Mandalika digelar pada tanggal 18 sampai 20 Maret 2022. Ada kontroversi kehadiran pawang hujan. Ini menjadi pusat perhatian internasional ya, yaitu wanita yang disapa Rara hadir dengan ritual tradisionalnya untuk menghentikan hujan. Berikan tanggapan Anda tentang kehadiran Ibu Rara di dalam pergelaran MotoGP 2022 di Mandalika. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Dewan Juri yang terhormat. Berikan saya waktu dari pihak Uang Geng saya. Doa Mr. Blacken. Perwakilan itu menyampaikan statement dari pihak pro dengan pernyataan mosi yang Anda berikan. Yang pertama, saya sangat setuju dikarenakan apa? MotoGP ya menggunakan ban yang ukuran sangat jumbo, yang dimana ketika di sebuah jalan aspal yang sangat licin, ketika kena air, ya di mana aspal yang digunakan dalam pertandingan MotoGP adalah aspal jenis yang halus, yang dikarenakan ketika kena air itu akan memicu kehujanan yang dimana akan menimbulkan basah dan membuatkan licin, membuat sebuah karet-karet yang ada di ban itu tidak akan memakan bannya. Itu kan membuat terjadi kecelakaan yang ada pada pertandingan MotoGP. Jadi kedatangan Ibu Rara tersebut itu suatu jadi kebanggaan dan menjadi sebuah bantuan yang sangat luar biasa sekali ya, di mana untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang tidak bisa diduga, yaitu fatal, yang dimana pernah terjadi di Catalunya, di mana seorang latihan race yang pertama dalam Marquez itu pernah jatuh sekali di dalam itu, bertabrakan karena licinnya jalan di saat Catalunya, di mana itu adalah musim kehujan di Spanyol. Jadi salah satunya itu sangat berdampak walaupun tidak terlalu berdampak besar, namun secara kecilnya itu sangat berguna sekali untuk mencegah terjadi kecelakaan. Itu satu poin yang pertama. Yang kedua adalah sebuah menjadi kebanggaan yang dimana kita juga bisa namanya ada sebuah SOP, di mana ada sebuah sistem struktur keselamatan yang ada di MotoGP, bukan hanya di sebuah lintasan, namun ada untuk sebuah status dari pawang dan cuaca, seperti pembantuan dari BMKG. Jadi cuaca ini tidak bisa diduga dan bisa terjadi tiba-tiba, dan itu dibantu dengan pawang hujan dan tidak terjadi kecelakaan yang sangat tidak di luar dugaan oleh manusia. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Satu. Baik, selamat malam Dewan Juri yang terhormat. Izinkan saya dari pihak kontra untuk memberikan ulasan dan penjabaran yang relevan terkait dengan mosi yang sudah diberikan, yaitu pro kontra adanya Mbak Rara sebagai pawang hujan dalam sirkuit Mandalika dalam pagelaran MotoGP. Baik, pertama banyak sekali pro dan kontra, terlebih lagi ketika kita melihat situasi dunia setelah melihat Mbak Rara, banyak sekali yang menjadikan Mbak Rara ini atau budaya pawang hujan ini sebagai anekdot atau sebagai lucu-lucuan. Ya, saya anggap hal itu tidak perlu dilakukan dan tidak perlu ada. Karena apa? Karena pertama, jika kita anggap itu sebuah budaya, tetapi hal itu tidak tercatat dalam investment budaya Indonesia dan nasional. Yang kedua, hal tersebut bukanlah sistem budaya yang diterapkan oleh UNESCO untuk standar budaya nasional. Nah, di luar daripada itu, MotoGP pada saat di Mandalika sudah diramalkan oleh BMKG, bukan diramalkan, lebih tepatnya dibaca situasi hujan atau tidaknya oleh BMKG. Dan memang pada saat hari H dinyatakan oleh BMKG akan terjadi hujan deras. Nah, hal itu memang bukan permainan klinik ataupun bermainan mistis, memang sudah ada gitu, dan berhentinya memang sudah dialokasikan dalam sekian waktu, kurang lebih hampir 3 jam hujan tersebut memang berhenti. Jadi fungsi Bu Rara sebagai pawang hujan menurut saya tidak perlu ada dalam pagelaran MotoGP itu. Kemudian saya rasa banyak pihak yang berpendapat tentang adanya Bu Rara ini hanya sebagai asumsi psikomotorik. Artinya hanya memberikan sugesti. Nah, sugesti-sugesti ini kadang tidak diperlukan karena hanya akan mencoreng kebudayaan Indonesia yang lain. Seperti itu kurang lebih. Terima kasih, selamat malam. Oke, pertanyaan. Saya pro. Ini kan pertanyaan kontra dulu ke pro. Atau gimana? Aku yang salah.
eh, tadi Saudara Pro sempat menyinggung tentang adanya standar operasional prosedur. Standar operasional prosedur pagelaran MotoGP itu sama di seluruh dunia, di berbagai negara. Pertanyaannya adalah, ketika Anda menyebutkan itu adalah bagian dari SOP, negara mana lagi yang menjadikan pawang hujan sebagai standar operasional prosedur pagelaran MotoGP? Terima kasih. Oke, sini seperti gambaran di mana satu ada kejadian di Catalonia itu terjadi 2 kali dan terjadinya hujan es dan membuat jalan di Catalonia itu licin, di mana pemerintah dari Spanyol membuat suatu langkah yaitu memberikan hujan air hangat untuk meredakan kelicinan dari dampak hujan es tersebut, yaitu hujan salju dari Spanyol. Jadi salah satunya itu sebuah gambaran seperti hal yang ada di Indonesia. Ya, di Indonesia ini penuh juga banyak kebudayaan-kebudayaan yang belum diluarkan orang tahu. Jadi, kenapa dikenakan itu sebagai satu langkah bentuk langkah ya istilahnya secara lain untuk memberitahukan bahwa ada kebudayaan juga loh dari Indonesia yang seperti ini. Dan juga memperkenalkan budaya salah satunya. Jadi itu kenapa juga seperti itu diperlakukan. Menganggap seperti gambaran dari Catalonia waktu. Tadi saya menyimak pernyataan tadi Bung Lortama dan tentang katanya itu kata sebuah hal sugesti, kebudayaan sugesti. Saya mempertanyakan bahwa di Indonesia ini mempercayai bahwa ada namanya supranaturalis, yaitu memiliki kepercayaan sebuah mistis. Di Indonesia itu sudah budaya leluhur yang ada di Indonesia yang sudah disepakatin oleh rakyat Indonesia, dan itu sudah menjadi bagian Indonesia, memang tidak bagian dari UNESCO. Yang sekarang saya tanya, yang diperlakukan kan di Indonesia bukan di negara lain, apakah itu tidak diperbolehkan atau tidak? Yang sedangkan yang diberlakukan di Indonesia. Pertanyaannya cuma itu. Dilansir dari situs kemendikbud.go.id, ada klasifikasi besar buku kebudayaan dan riset nasional. Nah, yang kita bahas adalah pawang hujan. Pawang hujan itu merupakan bentuk sugesti yang tadi saya katakan. Dan kenyataannya, pawang hujan tidak masuk dalam klasifikasi besar buku kebudayaan dan riset nasional. Oleh karena itu, saya nyatakan bahwa pada saat pagelaran MotoGP di Mandalika, tidak diperlukan adanya burara sebagai pawang hujan. Karena burara sebagai pawang hujan hanya bukan seperti kebudayaan yang ingin ditampilkan, tetapi hanya malah menimbulkan sisi primitifnya Indonesia, bahwa Indonesia masih percaya pada hal-hal klinis dan hal-hal yang gaib. Itu yang saya maksud. Terima kasih. Oke, di sini saya akan memberikan kesimpulan dari sebuah pernyataan saya, di mana saya setuju, di mana Ibu Sang Rara menjadi pawang hujan di sebuah sirkuit di Mandalika, yang dimana bisa disampingkan di tempatnya tersendiri, ya sebagai penonton, bisa menjadi sebuah tempat untuk ya di atas atau di mana, dan berbeda bukan di tempat yang lain yang bisa dilihat oleh publikasi. Jadi secara khusus kan, jadi itu sekarang hanya cuma secara tempat, yang dimana ya kan kita melihat bahwa sebuah tempatnya tersebut permasalahan itu cuma di tempatnya, jadi dipublikasikan atau tidak. Kalau namanya kita pawang yang sebuah supranatural atau mistis, di mana dia akan disampaikan atau punya khusus tempat tersendiri untuk di mana apakah dia mau membantu, apakah dia benar punya pawang hujan untuk membantu adalah kecelakaan yang pada lintasan balapan MotoGP yang ada di Indonesia sekarang yang sedang untuk dijalankan. Terima kasih. Terima kasih, kita sudah sampai pada sesi kesimpulan. Untuk hal tersebut, saya memang tidak setuju. Pertama, sirkuit Mandalika merupakan suatu proses kemajuan yang sangat besar. Akhirnya Indonesia punya kemajuan dalam sistem teknologinya, bisa membuat sirkuit yang akhirnya diakui di dunia dan dijadikan arena balap pagelaran MotoGP. Nah, di sisi lain kita masih menunjukkan budaya klinik dan etis kita, yang dimana merupakan hal-hal keterbelakangan yang akhirnya kita menunjukkan kepada dunia bahwa kita masih percaya pada hal-hal yang gaib dan tidak realistis. Hal itu membuat Indonesia menjadi negara yang kontradiktif dan tidak konsisten. Perkembangan zamannya terus maju, tetapi hal-hal klinis masih dilakukan dan masih dipercayai. Oleh karena itu tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi dari Indonesia itu sendiri. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum.